Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh sukacita yang besar pagi hari ini kita semua boleh lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, hari yang baik yang dijadikan Tuhan bagi kita semua. Amin. Hari ini kita merayakan, kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita, di mana Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita di surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Bahkan Dia memberikan penolongnya bagi kita, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari pagi hari ini sama-sama kita mau puji, kita mau menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari sama-sama kita satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita yang hidup, Allah kita yang baik, Allah kita yang berkuasa. Kasih setianya selalu baru setiap hari, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapa, kami mau datang memberikan hati kami memberikan kehidupan kami yang terbaik, kami mau persembahkan bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau masih melayakkan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun keluarga-keluarga yang menyaksikan Tuhan siaran langsung pagi hari ini Tuhan. Biar kami pagi hari ini fokus menyembah Engkau. Biar pagi hari ini Engkau disenangkan dengan pujian kami, Engkau disenangkan dengan penyembahan kami Tuhan. Bertahtalah Tuhan di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar Engkau membagari Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Biar semuanya boleh terjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mari fokuskan hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita fokus menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia hidup, sebab Dia berkuasa. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
setiap hati kami Tuhan. Lingkupi setiap kami di tempat ini Tuhan. Lingkupi setiap hati yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Biar roh-roh kudus-Mu turun di atas kami Tuhan. Ya ralaba ralaba ya ralaba sata. Terima kasih Tuhan. There's nothing what more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Your presence, Lord. I
tak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau menyediakan tempat yang terindah bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan penolong bagi kami Tuhan, menyertai setiap hidup kami, melindungi setiap kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ya kami datang dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Ya
tanganmu, katakan, bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Katakan engkau membutuhkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Sungguh kami sangat merindukan firman-Mu, karena perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami Tuhan, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, membangkitkan harapan Tuhan, bahkan menyembuhkan yang sakit. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah penuntun dan pedoman langkah kaki kami. Hari ini Tuhan, biar terang-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Terangi jalan kami ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah kapal firman-Mu hari ini menjadikan hidup kami menjadi baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu berkuasa dan berdaulat atas seluruh hidup kami. Tidak ada yang kami lebih mengerti selain firman-Mu yang membuat kami mengerti. Kami merendahkan diri di bawah kepak sayap-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang berbicara. Urapi kami semua yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat semua teman-teman yang melayani pujian pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampaikan selamat pagi buat kita semua. Salam dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara,
Pada pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, saudara. Saya hari ini mencoba mengelompokkan saudara, saya mencoba merangkumkan ada 4 hal penting sebelum Tuhan terangkat naik ke surga, dan inilah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, saudara. Pertama, Bapak Ibu, saudara, dalam kitab Matius 28 ayat 19, Alkitab menulis, firman-Nya berkata demikian, "Karena itulah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ada pesan Tuhan yang paling penting, saudara, sebelum dia terangkat naik ke surga. Dalam kitab Matius mencatat bahwa ada amanat agung, saudara. Yang kedua, saudara, dalam kitab Lukas mencatat, saudara, Lukas 24 ayat 50 dan 51. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati, ia berpisah dan mereka terangkat ke surga. Ia berpisah dari mereka dan dia terangkat ke surga. Kitab Lukas mencatat, saudara, bahwa sebelum Tuhan naik dan terangkat ke surga, Tuhan memberkati murid-muridnya. Yang ketiga, saya mengelompokkan, saudara, dalam kitab Yohanes. Mencatat begini, saudara. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk menyiapkan rumah kekekalan buat saya dan buat saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. Saudara, ada hal yang keempat yang saya simpulkan, saudara. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 dan 17, saudara. Alkitab mencatat, demikian bunyinya. "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 17, "Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, pada pagi ini, saudara, dari kelompok pesan Tuhan sebelum dia terangkat ke surga, saya rindu untuk berbagi dengan saudara pesan firman Tuhan yang keempat, saudara. Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong bagi saya dan bagi saudara. Supaya apa, saudara? Supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Luar biasa, Bapak Ibu. Pertama adalah amanat agung, yang kedua Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, yang ketiga Tuhan menyiapkan rumah kekekalan kita di surga, yang keempat Tuhan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong bagi saya dan bagi saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah penolong itu, saudara? Saya ingin membahas buat saudara, siapakah penolong itu? Saudara harus bisa mengerti dengan baik, saudara bisa menangkap apa yang Tuhan maksud dengan penolong. Saya akan berbicara kepada saudara, mengapa kita perlu penolong. Yang ketiga, bagaimana penolong itu bekerja dalam hidup kita, saudara. Saudara simak dengan baik, saya berdoa dalam nama Yesus, rema firman Tuhan pada pagi ini datang bagi setiap saudara. Memberikan kekuatan, memberikan peneguhan iman saudara,
Sehingga saudara boleh melewati hari-hari ini bersama penolong yang luar biasa itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata penolong itu dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Dalam bahasa yang diartikan ke bahasa Indonesia secara harafiah memberikan arti bahwa parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Saya ulangi sekali lagi, dalam pengertian dalam bahasa Indonesianya adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Haleluya saudara. Kata parakletos ini memberikan pengertian yang cukup luas saudara. Kaya arti sekali saudara. Ada juga memberikan pengertian tentang penolong itu adalah penasehat. Adalah penguat saudara. Penghibur. Pembela. Sekutu kita. Sahabat kita saudara. Siapa itu penolong? Yaitu Roh Kudus. Kita semua tahu saudara. Dalam kitab Matius 14 ayat 30. Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu mendampingi orang percaya. Mendampingi murid-muridnya. Mendampingi saudara dan saya. Untuk menolong dan untuk menguatkan saya dan saudara. Yang setuju di rumah katakan amin. Haleluya. Penolong itu, Roh Kudus itu juga mengajar. Selain mendampingi dan menolong, dia juga mengajar kita untuk hidup benar. Juga menghibur dalam situasi sulit saudara. Roh Kudus datang menghibur kita dengan firman Tuhan saudara. Roh Kudus itu juga menjadi doa syafaat saudara. Seorang sahabat yang membantu saya dan saudara untuk bersyafaat saudara. Roh Kudus itu dalam kitab Yohanes berkata juga, roh yang menyertai dan tinggal dengan mereka untuk selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak hanya ditinggalkan saudara, tapi kita diberi penolong sama Tuhan Yesus saudara. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang omnipresent. Maha hadir saudara. Sehingga dimanapun saudara berada, Roh Kudus sanggup menolong saudara. Saya merasakan dalam pujian penyembahan Roh Kudus hadir di tempat ini. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus hadir di rumah saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Roh Kudus memiliki kuasa yang tidak terbatas saudara. Untuk itu firman Tuhan pada pagi ini berkata bahwa saudara dan saya tidak usah takut, tidak usah cemas. Sebab ada penolong yang setia yang mendampingi saya dan saudara. Itulah penolong yang Tuhan maksudkan. Ada amin Bapak Ibu. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya melanjutkannya saudara, saya ingin memastikan bahwa saudara dan saya percaya saudara. Bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Tapi suatu hari kelak dia akan datang kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Dia akan menjemput saudara dan saya di awan permaian kudus. Saudara, tanda-tanda Tuhan akan segera datang begitu banyak terjadi hari-hari ini. Dari kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, nubuatan yang sudah tertulis dalam Alkitab, saudara, pesan-pesan para nabi atau hamba-hamba Tuhan yang sedang datang hari-hari ini, saudara, kondisi zaman, saudara, semuanya sedang digenapi dengan begitu cepat sekali. Kita harus bisa menerima dengan iman, saudara, bahwa Tuhan segera datang. Saudara yang diberkati Tuhan, ini bukan hanya sekedar cerita dongeng, saudara. Tapi semua yang tertulis di Alkitab ribuan tahun yang lampau, hari-hari ini sedang terjadi di depan mata kita. Bukankah firman Tuhan itu hidup? Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan sudah peringatkan gereja Tuhan, saudara. 2000 tahun yang lampau Alkitab sudah mencatat mengenai 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Artinya saudara, ada gereja yang bijak. Ada orang yang bersikap bijak dengan semua tanda-tanda yang sedang terjadi. Ada orang yang masa bodoh. Itu sudah tertulis saudara. Lalu diingatkan juga bagaimana pada akhir zaman. Kalau ada 2 orang di ladang,
Yang satu harus diangkat dan satu harus tertinggal. Yang satu sedang memutar batu kilangan, satu diangkat dan satu tertinggal. Saya merenungkannya, apakah hanya setengah yang diangkat, saudara? Bapak Ibu kekasih, pesan-pesan Tuhan pada akhir zaman diapit oleh dua pesan Tuhan, petunjuk Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika, saudara. 1 Tesalonika 4 berbunyi demikian. Nasihat supaya hidup kudus. 1 Tesalonika menulis bahwa kita hidup harus berjaga-jaga, saudara. Semua nubuatan itu diapit dalam kitab 1 Tesalonika 4 dan 5. Perhatikan baik Bapak Ibu kekasih. Saya merenungkannya di awal penciptaan manusia dalam kitab Kejadian, saudara. Allah berkata kepada Adam agar mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, dalam bahasa aslinya kata mengusahakan itu artinya mengelola. Kata pelihara dalam bahasa aslinya itu adalah memberi arti jaga, saudara. Saudara, Tuhan memerintahkan kepada Adam untuk mengelola dan menjaga. Ini menjadi pesan buat saya dan saudara pada hari-hari ini, saudara. Bahwa kita harus mengelola semua berkat Tuhan dengan baik. Dan kita harus berjaga-jaga atas hidup ini. Katakan amin Bapak Ibu. Berjaga-jaga terhadap apa, saudara? Tuhan ingatkan kepada Adam supaya berjaga-jaga terhadap iblis. Terhadap ular yang bisa membuat Adam itu jatuh. Saudara, terlebih khusus pada hari-hari ini kita harus bisa merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita harus lebih bersungguh-sungguh berjaga-jaga, saudara. Sebab jika kita tidak berjaga-jaga, mudah sekali bagi kita untuk jatuh, saudara. Maaf kata saudara, Presiden kita Jokowi berkata bahwa ini adalah zaman yang extraordinary. Untuk itu kita harus bersikap extraordinary juga, saudara. Ini zaman yang tidak lazim, saudara. Untuk itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi ini akan datang memberkati saudara. Yang kedua, mengapa kita perlu penolong, saudara? Tadi kita sudah bicara mengenai siapa penolong itu. Dan yang kedua, mengapa kita perlu penolong, Bapak Ibu? Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dalam kitab Lukas 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 26, saudara, Alkitab mencatat begini bunyinya, saudara. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Haleluya, saudara. Alkitab mencatat bahwa orang akan mati karena ketakutan. Maaf, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di bumi, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekuat dan sehebat apapun sebuah perusahaan, sekaya atau sebanyak apapun harta seseorang, saudara, di tengah situasi seperti ini yang datang melanda seluruh dunia, yang namanya yang kuat, yang hebat, yang kaya, hari-hari ini sedang menghadapi goncangan yang super hebat, saudara. Dan banyak orang seperti itu sedang menghadapi ketakutan dan kecemasan yang sangat tinggi, saudara. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, jika saudara menyimak dengan baik, kejadian virus COVID-19 ini baru terjadi 2 bulan, saudara. Sejak Maret, saudara, April, Mei, ini baru masuk bulan ketiga, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Banyak orang tidak menyangka, saudara, bahwa dampaknya, goncangannya sedahsyat, sehebat yang terjadi hari ini, saudara. Untuk itu, saudara, kita perlu penolong. Kita perlu penolong. Katakan amin, Bapak Ibu. Tidak ada kata lain di tengah situasi seperti ini. Semua orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Itulah firman Tuhan datang pada saya dan saudara.
Ketika Yesus terangkat ke surga, dia berjanji dia memberikan Roh Kudus, seorang penolong yang selalu ada setiap saat. Ketika kita memerlukan dia ada bagi saya dan bagi saudara. Untuk itu izinkan pagi ini saya mengajak saudara untuk membuka ruang hidup kita, hati kita seluas-luasnya. Beri kesempatan Roh Kudus bekerja kuat dalam hidup kita. Saudara, dengan cara mengandalkan Tuhan 100% atas seluruh keberadaan hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Hari-hari ini saudara, tingkat ketergantungan kita kepada Tuhan itu benar-benar dan sungguh-sungguh sekali saudara. Siapapun dia saudara, sangat bergantung sekali kepada Tuhan. Kita membaca banyak berita ekonomi saudara. Banyak perusahaan yang besar-besar tiba-tiba jatuh saudara. Orang-orang yang kemarin begitu hebat tiba-tiba jatuh saudara. Kitab Yeremia 17 berkata begini saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sangat dibutuhkan sekali saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan Tuhan, diberkati saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau saudara. Ini janji firman Tuhan. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, saudara, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan. Sekalipun tahun kering, saudara dan saya tetap menghasilkan buah. Katakan amin Bapak Ibu. Jika saudara percaya, tekan tombol love. Amin. Dalam nama Yesus saudara. Sebaliknya, kitab Yeremia juga mencatat, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk saudara. Ayat 6, Yeremia 17 ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudara, nggak akan mengalami keadaan baik, buruk terus. Ia akan tinggal di tanah yang angus, tanah yang sudah kering, di padang gurun angus saudara. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Seperti itu orang yang mengandalkan diri sendiri. Untuk itu Bapak Ibu kekasih, Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya memerlukan penolong. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya saudara. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin membawa saudara ke dalam sebuah perenungan saudara. Perenungan di perjanjian lama saudara. Ada kisah yang indah sekali tentang Musa dan Yosua. Saya mendapat remanya dalam hati saya saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mencatat dalam kitab Yosua 1 ayat 1 dan 2. Bunyinya demikian. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu saudara. Bapak Ibu kekasih, Alkitab mencatat dalam kitab Yosua, sesudah Musa mati, Tuhan datang berfirman kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Sekarang bersiaplah untuk pergi saudara, menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kalau ketika kita hanya membaca pasal ayat 1 dan 2, kita tidak menemukan apa-apa saudara. Tapi ketika kita melanjutkannya dalam ayat 6, 7,
8:9 kita menemukan ada suatu keanehan yang terjadi. Yosua 1 ayat 6, 7 dan 9, Alkitab mencatat firman Tuhan datang kepada Yosua itu bunyinya begini, saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua Tuhan ngomong lagi ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Di ayat 9 juga Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini persoalannya, saudara. Kejadian yang dialami oleh Yosua, saudara, bukan kejadian sembarangan, saudara. Sebab Tuhan berfirman kepada Yosua perihal kuatkan dan teguhkanlah hati. Kenapa demikian? Karena Yosua mengalami ketakutan yang amat sangat, saudara. Alkitab mencatat, saudara, bahwa Musa yang selama ini menjadi tumpuan harapan Yosua dan seluruh bangsa Israel, saudara. Musa yang selama ini menjadi figur mereka, menjadi panglima besar mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Saudara tahu, dan Yosua kita mencatat tidak punya peran besar. Dia hanya menjadi asisten Musa yang ikut Musa ke kemah pertemuan. Ya, hanya menemani Musa bertemu dengan rakyatnya, saudara. Tidak ada kewenangan yang besar. Tapi apa yang terjadi ketika Musa mati, saudara? Yosua mengalami goncangan yang sangat luar biasa. Sama seperti Yesus ketika akan masuk pada proses penyaliban. Murid-muridnya berkata, dijauhkanlah semua itu daripada engkau ya Tuhan, saudara. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, untuk itu Alkitab mencatat saya dan saudara memerlukan penolong itu, saudara. Saudara, tidak mudah, saudara. Ketika Musa tiba-tiba dipanggil pulang Tuhan, Yosua diperhadapkan dengan persoalan yang amat sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Karena Tuhan tahu ini pekerjaan tidak mudah. Makanya Tuhan berfirman dengan 3 perkataan, 3 kali berulang-ulang. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, saudara. Saya beri contoh, saudara ya. Saudara, memimpin orang itu tidak mudah, saudara. Ada cerita sebuah gereja kecil, saudara. Saya mendapat cerita gereja kecil ini sudah pecah beberapa kali, saudara. Karena apa? Karena jemaat yang ada di dalam gereja tersebut berulang kali memberontak, saudara. Terjadi perpecahan, saudara. Saya merenungkannya, saudara. Bagaimana dengan Yosua yang memimpin bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk. Memimpin kelompok gereja kecil saja sudah rumit. Apalagi memimpin bangsa yang besar, yang tiba-tiba figur yang mereka andalkan tiba-tiba mati. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa mati, saudara, Yosua menjadi takut, saudara, menjadi takut, menjadi cemas. Seperti yang kita alami hari-hari ini, saudara. Mungkin ada Musa-Musa dalam hidup kita yang mati, saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini banyak dari saudara mengalami seperti apa yang dialami oleh Yosua. Selama ini engkau bergantung kepada Musa, pekerjaan saudara. Selama ini mungkin engkau bergantung kepada orang yang menghidupi saudara. Engkau bergantung kepada Musa-Musa yang selama ini menjadi gandolan hidup saudara. Tiba-tiba mati sekarang, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istri saya itu baru kerja di M-Icon ini, saudara, 8 bulan. Ini jadi Musa.
tiba-tiba dirumahkan, saudara. Anak saya Andrian 2,5 tahun jadi driver sopir Grab. Dia bekerja di sini bagian marketing. 2 bulan, saudara, dirumahkan. Saya sebagai hamba Tuhan full time Bapak Ibu. Kami menaruh hidup kami di atas mimbar ini, saudara. Sudah 2 bulan ini kami dirumahkan juga, saudara. Satu rumah kami dirumahkan. Musa kami mati tiba-tiba, saudara. Sedangkan di samping kami ada orang-orang yang hidup. Mereka yang menaruh hidup mereka bersama kami, saudara. Saudara bisa bayangkan, walaupun tidak seberat Musa, Yosua, tapi yang kami jalani pun berat, saudara. Saya ingin berbagi dengan saudara, kiranya firman Tuhan ini bisa datang dan melawat saudara, memberi kekuatan yang luar biasa bagi hidup saudara. Ada kuasa Roh Kudus bekerja. Saya berdoa engkau menyaksikan ini, kuasa Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara. Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar kesaksian saudara. Ada seseorang yang bercerita, saudara, bahwa dia punya harta itu bisa menghidupi 7 turunan. 7 turunan, asal, saudara, dia kasih asal. Dia cerita kesaksian di teman saya. Asal dari keluarganya itu tidak ada yang main perempuan, tidak minum mabuk, ya, tidak berjudi. 3 ini dihindari, 7 turunan bisa hidup. Sudah tidak usah kerja apa-apa. Tidur-tidur saja, hartanya dia ke bawah itu tidak akan habis. Saudara bisa bayangkan, saudara, cara menghitungnya bagaimana saya tidak tahu. Tapi itu ungkapannya dia. Betapa luar biasa kekayaannya dia, saudara. Pabriknya banyak, saudara. Luar biasa, saudara. Dan dia tidak membayangkan kalau hari ini terjadi goncangan seperti ini. Saudara, perusahaannya yang begitu hebat, tiba-tiba semuanya tiba-tiba berhenti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin engkau menonton siaran ini, engkau juga berkata, Pak, Musa saya juga mati. Alkitab mencatat, Tuhan datang berfirman kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah cemas. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah kita yang maha besar akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sisi kanan kita ada yang rebah, tapi Roh Kudus memberi kau kekuatan untuk tetap berdiri. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara harus melihat baik firman Tuhan. Ketika zamannya Yosua, peperangan tetap ada. Tapi Alkitab mencatat zaman Yosua tidak ada kekalahan. Tidak ada kekalahan. Saudara harus percaya, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, ketika engkau berjalan mengandalkan Tuhan, di tahun kering pun engkau tetap berbuah. Ketika Tuhan mulai turun tangan dan bekerja, hasilnya jauh lebih dahsyat dari apa yang kau bayangkan. Untuk itu kita perlu penolong, Bapak Ibu kekasih. Nah, bagaimana saudara, di khotbah yang singkat ini, bagaimana saya ingin jelasin buat saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita.
saya memberikan firman Tuhan yang indah buat saudara. Saudara, catat baik. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Yesaya 5 ayat 6, bunyinya demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dengar baik. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita adalah jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Artinya jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara, disitulah awal mulanya Roh Kudus bekerja hebat dalam hidup kita. Mengapa demikian? Ketika engkau mencari Tuhan, dalam kitab Yesaya 32 ayat 15 mencatat begini, saudara. Maaf, Yesaya 32 ayat 6 berkata begini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Saudara, ketika engkau mencari Tuhan, sampai dicurahkan Roh Kudus kepada kita, maka kita berkata padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan akan dianggap disebut hutan, saudara. Luar biasa. Catat baik, saudara. Di situasi seperti ini, saudara lebih sungguh lagi mencari Tuhan. Mencari kebenaran firman Tuhan. Mencari kerajaannya. Supaya apa, saudara? Supaya apa? Sampai engkau dicurahkan Roh Kudus. Dari atas datang. Maka padang gurun, saudara, yang kering, yang mati, akan Tuhan tumbuh-tumbuhkan menjadi kebun buah-buahan. Seperti kitab Yeremia berkata, sekalipun di tahun kering engkau tetap berbuah. Ada amin, Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu. Sama-sama lagi kita baca Mazmur 34 ayat yang ke-10, saudara. Alkitab juga mencatat, saudara. Bunyinya demikian. Singa-singa muda meranah kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin. Saudara percaya, tekan tombol love. Saudara, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Janji firman Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat 26 saya bacakan buat saudara. Ratapan 3 22 sampai 26. Firman Tuhan berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Berharap kepadanya, saudara. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Saudara dengar baik. Orang yang berharap kepadanya. Saudara, Tuhan itu buat yang baik. Amin, Bapak Ibu. Di Ratapan 3:26 Alkitab juga mencatat adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu yang dimaksud adalah menanti dengan diam datangnya si penolong itu datang membagi kita, saudara. Penolong itu selalu datang apa, saudara? Mendampingi kita untuk memberi apa? Pertolongan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kami tidak punya kerja lagi, saudara. Satu rumah kami lockdown. Usaha kami sudah mati, saudara. Apa yang kami mau andalkan? Syukur-syukur saudara masih ingat sama saya. Kami mau bilang apa, saudara? Syukur-syukur masih ada jemaat yang mengasihi saya. Menanti dengan diam
penolong itu datang memberi pertolongan. Matius 6 ayat 33, Alkitab juga mencatat, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, carilah Tuhan, tiap hari cari Tuhan, bangun pagi cari firman saudara, cari Tuhan, cari hadiratnya saudara, cari kebenarannya, supaya apa saudara, supaya engkau mendahulukan Tuhan, mendahulukan kebenarannya dalam hidup saudara. Alkitab mencatat, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin saudara. Saudara, kita bisa nambah apa dalam hidup? Kita tidak bisa nambah apa-apa. Mau nambah 1 jam pun kita tidak bisa. Mau nambah 1 hari pun kita tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menambah segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu saudara, Roh Kudus akan bekerja hebat. Penolong itu akan bekerja hebat. Ketika engkau hidup selalu mencari dan mendahulukan Dia. Yang setuju dengan saya katakan amin, Bapak Ibu. Sebaliknya 2 Tawarik 12 ayat 14, Alkitab mencatat. 2 Tawarik 12 ayat 14, bunyi firman Tuhan begini. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Sebaliknya, orang yang sudah lagi tidak tekun mencari Tuhan, yang sudah mulai jemu mencari Tuhan, orang yang sudah mulai malas-malas cari Tuhan, pasti dia akan berbuat jahat. Haleluya saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya ingin saudara mengerti baik ketika Roh Kudus bekerja, karena waktu kita sudah mepet saudara. Saya ingin saudara paham baik bagaimana Tuhan bekerja campur tangan dalam hidup seseorang yang selalu mencari Dia saudara. Bagaimana penolong itu bekerja saudara. Bagaimana Tuhan berkarya hebat dalam hidup seseorang yang selalu mengandalkan Dia. Saudara, saya memberikan ilustrasi cerita yang indah sekali saudara. Saudara tangkap baik saudara ya. Ada kisah di Alkitab saudara mengenai mujizat 5 roti 2 ikan. Alkitab mencatat bahwa roti yang tersedia oleh anak kecil itu adalah roti jelai. Roti jelai itu saudara di Israel itu disebut roti kelas bawah. Makanan yang rendah saudara. Roti jelai saudara. Tapi saudara, di ayat-ayat berikutnya berkata saudara, 5.000 orang laki-laki makan dengan kenyang. Bahkan ada lebih 12 bakul. Saudara, roti yang maaf kata kualitasnya jelek, tapi bisa dimakan kenyang sama ribuan orang. Saya bertanya sama Tuhan, kok bisa begitu? Saya bertanya kok bisa? Saudara, kalau mungkin kita makan makanan yang tidak enak, mungkin kita akan makan sedikit. Tapi Alkitab berkata bahwa semua makan dengan kenyang. Tangkap baik saudara. Ini Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Selalu uncommon, selalu unusual, selalu supernatural. Tidak lazim saudara. Saya percaya saudara, ketika Yesus mengangkat roti itu dan mengucap syukur kepada Bapa dan dibagi-bagikan kepada ribuan orang. Roti yang awalnya roti jelai, pasti kualitasnya tiba-tiba berubah menjadi roti kelas atas, roti yang kualitasnya baik. Sehingga ribuan orang memakannya dengan kenyang. Saya percaya dalam iman saya bahwa Tuhan tidak hanya memberi makan orang dengan jumlah yang banyak, tapi kualitas daripada roti yang awalnya itu hanya dimiliki oleh anak kecil, tiba-tiba menjadi kualitas roti yang sangat baik, sampai orang makan dengan kenyang. Berarti saudara, Tuhan kita bukan hanya memberi makan dalam jumlah yang banyak, tapi kualitas yang Tuhan berikan itu luar biasa ajaib. Setuju dengan saya? Katakan amin, Bapak Ibu. Itu keajaiban Tuhan, saudara. Itu ketika Tuhan turut bekerja. Luar biasa. Saudara, mungkin hari ini kau berkata, toko saya sepi.
Saudara mungkin berkata, Musa saya mati, orang yang saya gandoli mati Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, kita hidup bukan dari belas kasihan orang, tapi kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Nabi Elia, dia dalam musim kering, Tuhan menyuruh dia pergi ke seorang janda di Sarfat. Saudara, bagaimana mungkin kalau dia mau pergi ke seorang janda miskin di Sarfat? Kalau Elia mengandalkan manusia, kecewa. Tapi Elia berjalan karena dia mengandalkan belas kasihan Tuhan. Maka ketika belas kasihan Tuhan turun, janda sekalipun, miskin sekalipun dapat memberkati kita. Ada amin Bapak Ibu. Hari ini mungkin kau berkata, dulu omset saya segini, sekarang tinggal segini. Saya mau beritahu buat saudara, itu menurut mata saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Saudara, saya ajak saudara melihat satu mujizat lagi saudara. Matius 17 ayat 27. Matius 17 ayat 27. Alkitab mencatat satu kejadian yang aneh saudara. Tuhan menyuruh Petrus pergi ke danau, menangkap ikan untuk membayar pajak saudara. Di dalam ikan itu Tuhan ngomong, ikan yang pertama, di dalam mulut ikan itu ada uang 4 dirham. Ikan yang pertama, saudara, di dalam mulut ikan itu buka ada uang 4 dirham. Saudara perhatikan baik. Kalau kita pakai logika kita, kalau Tuhan kasih uang ikan 1 ekor, saudara, lalu kita mau jual ke pasar, cuma 1 dapat berapa? Cuma 1 ekor dapat berapa, saudara? Logika kita saudara nggak nyambung. Tapi Tuhan bekerja, saudara bayangkan, di dalam mulut ikan itu ada uang 4 dirham. Saudara mengerti maksud saya? Bukan ikannya yang dijual, tapi di dalam ikan ada uang 4 dirham. Saudara tangkap baik. Kalau Tuhan bekerja, kuasa itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikir, saudara. Dari apa yang kita bayangkan. Otak kita ini maaf kata hanya sebesar bakpo saudara. Kita nggak bisa jangkau cara Tuhan bekerja menolong saya dan saudara. Uang 4 dirham ada dalam mulut ikan saudara. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun terkadang berkatnya kelihatan 1, tapi di dalam 1 itu ada mengandung berkat lain, yaitu uang 4 dirham yang engkau tidak bisa pikir, engkau tidak bayangkan bahwa Tuhan bisa mengerjakan mungkin jauh lebih besar dari omsetmu yang dahulu ketika Tuhan campur tangan melalui Roh-Nya yang kudus menjadi penolong yang hebat dalam hidup saya dan hidup saudara. Beri tepuk tangan di rumah saudara buat Tuhan saudara. Tangkap dengan iman. Saudara tidak usah pusing melihat kecemasan berapa orang kena COVID. Tidak usah pusing saudara. Jangan kita mati ketakutan karena kecemasan. Jangan kita masuk kelompok itu. Tapi kita masuk kelompok orang yang mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Saya dan keluarga bukan hanya berpikir gimana hidup kami. 2 bulan ini saudara kami tidak lagi tahu gimana caranya. Tapi kami pakai cara Tuhan. 5 roti 2 ikan itu terjadi nyata. Alkitab mencatat. Saya percaya kisah 5 roti 2 ikan itu pasti terjadi sampai sekarang. Saya percaya ikan yang diambil oleh Petrus, 1 ikan itu saudara. 1 ikan yang diambil. Sekalipun cuma kelihatan 1, tapi di dalam mengandung duit 4 dirham uang. Saya masih percaya. Bapak Ibu, teruslah bersemangat. Bekerjalah saudara mengandalkan Tuhan. Teruslah melangkah, teruslah berdoa, cari Tuhan. Cari kebenarannya. Jangan saudara mulai jenuh. Jangan saudara mulai merasa patah semangat. Jangan saudara mulai merasa kecil hati. Jangan saudara. Kita punya Tuhan yang hebat. Ada amin Bapak Ibu. Izinkanlah pada siang hari ini saya berdoa. Di hari kenaikan Tuhan yang besar ini. Semua bebanmu diangkat Tuhan. Semua yang berat Tuhan buat ringan adanya. Ada amin Bapak Ibu.
Dimanapun engkau berada, saudara, izinkan saya berdoa buat saudara, biar sebagaimana firman Tuhan datang kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Tutup mata saudara di rumah. Saudara, buka kedua tangan saudara dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa dan melepaskan berkat buat saudara. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan datang di setiap rumah saudara. Tuhan jamah saudara. Mujizat yang kami baca, yang kami imani Tuhan, kami percaya kami pun akan mengalaminya dalam nama Yesus. Apapun yang sedang engkau gumuli hari ini, saya berdoa semuanya diangkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih buat penolong Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam setiap hati kami. Kami berjalan dalam tanda-tanda heran dan ajaib. Kami melihat anugerah Tuhan dari hari ke hari, terus menyertai kami semua. Tuhan memberi kekuatan bagi setiap kami semua. Setiap apa yang kami buat, Tuhan buat beruntung dan berhasil. Biar kuasa Roh Kudus hebat bekerja dalam setiap hidup kita. Bekerja dalam setiap hidup kita. Keluarga kita terpelihara, terlindungi, terjaga, termeterai di dalam tangan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan melepaskan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni Allah Israel, memberkati saudara sekalian. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Semua yang bersuka cita, yang ada di rumah, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin Bapak Ibu. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di dalam badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang sudah turut bergabung beribadah bersama dengan kami dalam live streaming pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim pelayan altar yang sudah
berpartisipasi, bahkan sudah memimpin kami dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 pukul 10 pagi kami akan mengadakan ibadah raya masih secara siaran langsung di Facebook Miracle, di Facebook City Worship at Miracle Center. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari Bapak Ibu Saudara, hiduplah selalu takut akan Tuhan, jadilah pelaku firman, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu, jagalah perkataanmu dengan kewaspadaan, jangan menyakiti hati Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus adalah sauh pengharapan yang kuat, jangan goyah, tetaplah kuat selalu di dalam Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji dan pengharapan. Jangan mudah menyerah, tetapi senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Malaikat Tuhan akan diutusnya untuk menjaga saudara dan seisi rumahmu. Haleluya. Mari bukalah hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Angkat wajahmu dan beri senyummu yang terbaik bagi Tuhan dan berkata, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi hidupku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaannya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau dan seisi rumahmu dengan anugerah dan kebaikannya. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga, menyertai dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Hari ini terimalah berkatnya, terimalah anugerahnya. Engkau terpelihara dalam tangan Tuhan yang kuat. Terimalah dengan iman berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni Allah Israel. Berkat yang sulung, berkat turun-temurun, berkat yang sempurna dan mulia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan umat Tuhan yang telah menerima berkat-Nya bersama-sama kita berkatakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim. Aku punya